Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan tema cara pengisian borang INC, PNC, BBL, CVD online atau SR online kebidanan IBI Siporlin 15 SKP. Selamat menyimak ya teman-teman dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu saya mengisi borang INC, PNC dan juga BBL itu dalam 1 tahun itu 12 pasien. Jadi targetnya 1 bulan itu 1. Nah 12 itu kan berarti 1 SKP. Ada 5 tahun berarti itu kan ada 3 INC, PNC, BBL. 3 kali 5, 15 SKP. Dan terdiri dari 180 pasien. Itu berarti sudah tercapai ya. Kalau misalkan ANC itu 100 pasien itu 1 SKP, jadi banyak ya kalau ANC itu. Di sini kita langsung mengisi ke IBC Porlin, lalu ke login, masuk, kita pilih borang pengisian ya teman-teman. Nah, borang pengisian di sini saya akan memberikan pelayanan pada Ibu Nipas yang nomor 6. Terus di sini ada keterangannya bahwa kalau misalkan 12 pasien itu 1 SKP, jelas-jelas ya. Jadi saya akan memasukkan yang pertama itu 12 SKP. Kalau 2 SKP itu kita lihat di sini berapa, 3 SKP-nya berapa pasien, 4 SKP-nya berapa pasien, 5 SKP-nya berapa pasien, kita lihat ya teman-teman. Terus ini ada 6 SKP, 7 SKP, 85, terus 8 SKP, 9 SKP, terus 10 SKP sampai 15 SKP ya teman-teman. Itu terdiri dari 180 pasien. Dan itu triknya ya yang dari awal sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana triknya agar tercapai. Nah, itu kita lihat kan 8 pasien 180 Ibu Nipas ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian langsung scroll ke atas untuk mulai pengisian. Di sini nama institusi tempat kerja kalian atau melakukan tindakan di mana kita tulis di sini. Berhubung saya di rumah sakit, jadi saya tulis RSU KMC Luragung. Nah, ini jumlah Ibu Nipas saya masukkan dari 1 nomor sampai nomor 12. Ini dokumen bukti. Kalau dokumen bukti ini bukti kan saya mulainya 2017 awalnya, berarti Desember 2017 saya uploadnya. Nah, nanti kalau upload itu minimal jangan lebih dari 150 KB ya teman-teman. Kalau saya gitu cara mengisinya. Setelah itu ini ada tanggal mulai kegiatan sama tanggal akhir kegiatan, dari mulai tanggal 1 sampai akhirnya kapan. Terus di sini ada hari dan tanggal 1/12/2017, nama Nipas, umur 27 tahun, diagnosa P1A0 PP spontan 2 jam. Ini ada tindakan dan pelayanan asuhan itu KIE ASI eksklusif. Itu caranya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian terlalu cepat, kalian langsung di screenshot dan dilihat bagaimana cara pengisian borang pada Ibu Nipas yang tadi ya teman-teman. Nah, terus kalian upload di sini. Ini udah diatur tanggal mulai kegiatan sama tanggal akhir kegiatannya ya teman-teman, dari nomor 12 dan nomor 12 itu 29. Setelah itu kalian scroll, lihat lagi apakah ada yang salah atau tidak. Lalu kalian simpan ya teman-teman. Nah, setelah simpan, kalian apakah berhasil diupload atau tidak. Ini berhasil, kadang ada yang gagal diupload ya teman-teman. Selanjutnya kita upload lagi. Kalau misalkan kalian mau upload misalkan Ibu Nipas terlebih dahulu ya, harus semua, baru nanti ganti lagi. Nah, ini dokumen bukti. Di sini ada 2018 berarti ya, Ibu Nipas 2018.
Kita lihat di sini Rabu 10/1/2018, Nyonya S 27 tahun, P2A0, PP spontan 2 jam, tindakan atau pelayanan asuhannya TKIE ASI eksklusif. Nah, kita lihat tadi udah ya, mulai kegiatannya tanggal tanggal berapa dan akhir kegiatan tanggal berapa bulan apa. Nah, ini iya. Ya, yang tadi kalian screenshot ya, yang ada contoh dari borang pengisian Ibu Nipasnya seperti apa. Nah, kita scroll kembali dan simpan. Alhamdulillah berhasil diupload. Lanjut lagi ke pengisian ya teman-teman. Nah, ini saya upload dulu Ibu Nipas semua ya. Ini Ibu Nipas 2019. Nah, setelah itu kalian biasa klik mulai kegiatannya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, sama akhir kegiatannya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Setelah itu biasa kalian simpan dan lihat apakah berhasil di-upload atau gagal di-upload. Kita harus perhatikan keterangan di atasnya ya, teman-teman. Biasa terlebih dahulu dilihat dulu, takut ada yang salah ya teman-teman. Lalu simpan berhasil di-upload. Selanjutnya langsung mengisi lagi ke ini RSUKM Siluragung 12 pasien. Ini buktinya kita upload Ibu Nipas 2020. Nah, jadi gampang, sudah ada keterangannya, tinggal upload aja. Terus kalian langsung screenshot itu teman ya. Rabu 81/2020, Nyonya C 25 tahun, P1A0, PP spontan 2 jam. Ini tindakan pelayanan asuhannya KIE ASI eksklusif ya teman-teman. Nah, lanjut tanggal mulai kegiatannya kita isi, terus sama akhir kegiatannya ya teman-teman. Nah, biasa kita lihat dulu, takut ada yang salah, lalu disimpan. Sudah berhasil diupload ya teman-teman. Selanjutnya isi lagi, ini yang terakhir 2021. RSUKM Siluragung, biasa 12 pasien. Ini tanda buktinya kita lihat Ibu Nipas 2021. Nah, udah jelas ya. Terus biasa kalian di screenshot di sini. Senin 4121, Nyonya A 27 tahun, P1A0, PP spontan 2 jam. Pelayanannya KIE ASI eksklusif. Nah, di sini juga harus ada tanda tangan atasan langsung dengan cap basah ya teman-teman, jangan lupa. Nah, sok sekalian screenshot. Nah, udah di screenshot ya teman-teman. Setelah itu kalian langsung ke pengisian. Nah, biasa dicek terlebih dahulu. Dah, langsung klik simpan ya teman-teman. Dan berhasil di-upload.
Setelah itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah borang pengisian tadi sudah masuk ke buku logbook atau tidak. Di sini buku logbook kita tulis periode tahun kegiatan. Ini per tahun ada ya teman-teman. Saya dari mulai 2017. Kita lihat ini 2017. Oke, memberikan pelayanan pada Ibu Nipas 1 SKP. Tinggal nunggu disetujui oleh verifikator ya teman-teman. Yang penting kita sudah upload terlebih dahulu. Ini ada ditambah dengan seminar jadi 10 SKP ya teman-teman. 2020-2021 juga 1 SKP sudah masuk dan 2001-2022 sudah masuk ya teman-teman. Nah, seperti itu caranya untuk pengisian borang Ibu Nipas ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan mengisi borang pengisian tentang INC ya teman-teman. Di sini ada memberikan pelayanan pada ibu bersalin dan BBL bayi baru lahir. Biasa terlebih dahulu kalian dicek dulu ini sama kayak Ibu Nipas 180 pasien itu 15 SKP, tapi saya memasukkannya 12 pasien itu 1 SKP. Nama institusi tempat kerja tetap saya di RSUKM Siluragung, target yang saya ambil RSUKM Siluragung. Nah, setelah itu biasa nama pasiennya, nama jumlah pasiennya berapa, saya ambil 12. Ini bukti. Nah, buktinya kita upload. Di sini jangan lupa kalau di-upload jangan lebih dari 150 dan harus jelas ya teman-teman. Nah, ini udah ada INC 2017. Langsung ke pengisian di screenshot ya teman-teman. Sabtu 2/12/2017, Nyonya S 27 tahun, G1 P0A0, Parturian Arterem Infartu Kala 2, pelayanannya KIE dukungan dan menolong persalinan. Nah, ini harus kalian screenshot ya, semoga jelas ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung ke tanggal mulai kegiatan, tanggalnya tanggal berapa, tahu bulannya bulan apa, dan tahunnya tahun berapa. 2 Januari 2017. Nah, dah seperti biasa nanti kalian koreksi terlebih dahulu sebelum kalian klik simpan ya teman-teman. Nah, langsung disimpan. Ya, ini berhasil di-upload. Biasanya kalau ada yang bacaan gagal di-upload. Setelah itu saya mengisi lagi yang 2018 ya teman-teman. 12 pasien, ini buktinya. Nah, sudah jelas INC 2018 ya teman-teman. Nah, siap-siap kalian di screenshot gambarnya. Ini Rabu 10/1/2018, Nyonya S 27 tahun, G2 P1A0, Parturian Aterem Infartu Kala 1 Kala 2 ya teman-teman. KIE-nya mobilisasi. Pokoknya kalian harus langsung di screenshot jika terlalu cepat ya teman-teman yang tadi. Terus dilihat bagaimana contohnya.
Terus kalian dilihat dulu lalu klik simpan, berhasil diupload atau tidak. Ini berhasil diupload ya teman-teman. Selanjutnya kita upload lagi, masih dengan INC ya teman-teman. Nah, ini buktinya yang 2019 berarti ya teman-teman. Siap-siap kalian untuk screenshot. Nah, setelah itu di sini ada Kamis 10/1/2019, Nyonya T 27 tahun G1 P0A0 Parturian Arterum Infartu Kala 2. Pelayanannya KIE dukungan dan menolong persalinan ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung tadi kita udah lihat tanggal mulai kegiatannya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. 2019. Nah, kita lihat lagi langsung kalian klik simpan. Berhasil diupload atau tidak? Berhasil diupload ya teman-teman. Lanjut ke pengisian yang 2020. Tempatnya masih tetap, jumlah pasien 12. Terus buktinya itu kita lihat buktinya 2020 langsung di screenshot ya teman-teman. Rabu 8 Januari 2020, Nyonya C 25 tahun G1 P0A0 Parturian Arterum Infartu Kala 1 Paselaten dengan KPD kurang lebih 5 jam. Di sini KIE dukungan dan menolong persalinan. Nah, lanjut kita biasa tulis tanggal mulai kegiatan dan akhir kegiatan. Nah, semoga jelas ya teman-teman. Nah, biasa kalian cek terlebih dahulu dan kalian klik simpan. Ya, berhasil diupload 1 SKP ya teman-teman. Setelah itu lanjut pengisian yang 2021, tempatnya masih di RSUKM Siluragung. 12 pasien, ini tanda buktinya kita lihat INC 2021. Nah, terus langsung ke pengisian, langsung di screenshot ya teman-teman. Senin 4 Januari 2021, Nyonya A 27 tahun G1 P0A0 Parturian Arterum Infartu Kala 1 Paselaten dengan KPD kurang dari 7 jam. Ini KIE dukungan dan menolong persalinan. Nah, lanjut ke tanggal mulai kegiatan dan akhir tanggal kegiatan. Tuh, langsung dilihat terlebih dahulu lalu klik simpan. Berhasil diupload atau tidak? Berhasil ya teman-teman. Nah, seperti biasa, setelah itu kalian melakukan pengecekan di buku logbook ya teman-teman. Apakah sudah terupload atau tidak? Nah, ini 2017-2018 ada Ibu bersalin dan BBL, berarti sudah masuk 1 SKP. Nah, pokoknya kalian cek dulu kalau misalkan kalian itu sudah terupload atau tidak. Nah, ini ada seminar juga.
Nah, sudah berarti ya. Kalau misalkan kalian mau merevisi, tinggal klik detail aja, nanti diedit ya teman-teman. Ini kan ada ya detail. Jadi berarti tinggal nunggu disetujui oleh tim verifikasi. Nah, ini yang tadi itunya teh. Kalau mau diedit ini seperti ini. Nanti diedit atau mau dihapus. Kalau misalkan kalian ada yang salah. Jadi bisa dicek ulang ya. Lanjut ke pengisian BBL, ke BBL ya teman-teman. Di sini saya pilih nomor 7 karena BBL-nya itu kegawat daruratan. Kegawat daruratan maternal, neonatal atau tindakan kebidanan. Langsung diinput ya teman-teman. Nah, ini biasa institusi tempat kerjanya saya diambil di RSUKMC Luragung. Nah, kalau misalkan kalian mau yang normal, tinggal klik di BBL aja ya teman-teman. Berhubung saya kegawat daruratan, jadi di kliknya di kegawat daruratan. Ini dokumen bukti, kita lihat kegawat daruratan yang 2017 berarti ya teman-teman. Nah, jangan lupa kalian upload jangan di atas 150. Terus kalian langsung di screenshot nih teman-teman. Sabtu tanggal 2 bulan 12 2017, bayi Nyonya S 0 hari, NCB SMK spontan dengan asfiksia ringan. Terus ininya kegawat daruratan BBL dan harus ada cap basah ruangan dan tanda tangan dari atasan. Setelah itu seperti biasa, tanggal mulai kegiatannya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa diisi terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung klik simpan. Ya, dicek dulu, jangan lupa. Kalau sudah yakin langsung disimpan ya teman-teman. Berhasil diupload ya teman-teman. Setelah itu upload kembali ini yang kegawat daruratan. Targetnya 12 kegawat daruratan BBL. Terus download bukti berarti 2018 kegawat daruratan BBL. Nah, jangan lupa langsung di screenshot ya teman-teman. Di sini langsung ini tanggal mulai kegiatannya, tanggal berapa, dan akhir kegiatannya tanggal berapa. Lalu kalian jangan lupa simpan dan berhasil diupload atau gagal diupload ya teman-teman. Setelah itu kalian upload kembali ini di RSUKMC Luragung. Terus 12 dokumen buktinya berarti 2019 ya teman-teman. Kegawat daruratan 2019. Nah, setelah itu kalian langsung lihat, langsung di screenshot ya teman-teman. Sabtu 5 Januari 2019, bayi Nyonya L 0 hari, NCB SMK suspek BBLR. Ini kegawat daruratan BBL. Langsung di screenshot. Biasa kalian tanggal mulai kegiatan, tanggal berapa, terus tanggal akhir kegiatannya tanggal berapa, dicek kembali, lalu klik simpan.
berhasil di-upload ya teman-teman, dan sekarang kita input lagi RSUKM Siluragung 12 pasien. Ini dokumen bukti kita lihat yang berarti kegawat daruratan 2020. Setelah itu jangan lupa di screenshot ya teman-teman. Jumat 10 Januari 2020 bayi Nyonya P 0 hari, diagnosanya NCB SMKSF asfiksia ringan, pelayanannya kegawat daruratan BBL, dan jangan lupa tanda tangan dan cap basah ya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut ke masukkan tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Jadi seperti biasa dicek kembali dan lalu klik simpan apakah berhasil di-upload atau tidak ya teman-teman. Berhasil di-upload 1 SKP. Selanjutnya kita masih di tahap kegawat daruratan BBL. Menguploadnya ini jumlah orang 12. Dokumen bukti berarti sekarang tahun 2000 kegawat daruratan BBL 2021. Nah, jangan lupa siap-siap untuk di screenshot. Rabu 6 Januari 2021 bayi Nyonya L 7 hari, diagnosa jaundice atau ikterik ya teman-teman, kegawat daruratan BBL pelayanannya. Screenshot ya teman-teman. Setelah itu kalian jangan lupa masukkan tanggal mulai kegiatan nomor 1, tanggal akhir kegiatannya, nomor yang kalian input terakhir, jumlah pasien di sini 12. Berarti yang ke-12 itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu biasa cek kembali, terus klik simpan apakah berhasil di-upload atau tidak ya teman-teman. Ini berhasil di-upload 1 SKP ya teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya kita mengecek di buku logbook. Nah, apakah sudah terisi semua? Ini ada ibu bersalin, ibu nipas, terus kegawat daruratan, 1 SKP, 1 SKP, 1 SKP, jadi 3 SKP. Tinggal menunggu disetujui oleh verifikasi, apakah disetujui atau tidak. Ya, kita cek 2019-2020 udah ada 3 SKP, udah masuk semua ya, berarti sudah terinput ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ragu, boleh kalian lihat di detailnya apakah sudah lengkap atau tidak. Nah, ini 2001-2022 sudah terupload semua ya teman-teman. Masing-masing 1 SKP jadi 3 SKP. Ini berarti ibu nipas, ibu bersalin, sama kegawat daruratan BBL. Nah, ini dia teman-teman, formatnya seperti ini. Biasa nomor, hari, tanggal, nama pasien, terus umur, diagnosa, terus tindakan, pelayanan atau asuhan. Ini dia formatnya, coba di screenshot ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara
mengupload foto atau akan mengunggah foto dengan kualitas foto yang tetap bagus ya teman-teman. Kalian biasa nulis ASCII terlebih dahulu, lalu dipoto. Setelah dipoto, kalian lihat rinciannya, ini harus berbentuk JPG. Kalau belum berbentuk JPG, harus diubah dulu. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Dan di sini 210 NB, sedangkan harus di bawah 150 KB ya kalau saya. Jadi nanti ini harus diatur terlebih dahulu. Nah, ini baru berbentuk foto ya teman-teman. Jadi kalian lihat ini belum terlalu jelas. Nah, setelah itu kalian langsung di-scan dulu. Di-scan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini ada aplikasi CS Cam Scanner. Nah, kalian masuk ke aplikasi Cam Scanner, di-scan terlebih dahulu foto yang tadi sudah ada, lalu diimport. Nah, kita cari yang mau diimport. Ini yang berbentuk foto terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita atur ukurannya lalu diimport. Nah, kalau udah yakin langsung diklik. Ini saya kliknya warna ajaib ya teman-teman. Lalu diokekan. Nah, setelah itu diklik dan lalu disimpan ke galeri. Nah, ini udah di-scan ya teman-teman. Nanti gambarnya akan jelas. Tetapi ini belum dirubah ukurannya. Baru di-scan dulu. Pokoknya pertama di-scan dulu. Nah, simpan di album ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah tersimpan di album, kalian ke aplikasi lagi. Nah, bentar, kita cek terlebih dahulu. Cam Scanner ada yang terbaru. Nah, ini sudah di-scan tetapi masih 524 KB ya teman-teman. Jadi harus dirubah ukurannya karena ini terlalu besar. Biasanya saya maksimal 150 KB. Nah, ini udah berbentuk JPG ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian ke aplikasi lagi untuk memperkecil KB-nya, ukurannya. Nah, ke Quick Slide, masukkan ke Cam Scanner yang tadi. Nah, saya biasanya tulis di sini ada fotonya 150 KB, 145 aja deh ya. Kita coba 145 KB. Lalu dikompres. Nah, apakah berubah atau tidak ya? Sebentar, loading ya teman-teman. Nah, ini ukur file yang dikompres 141 KB dari 500 MB ya teman-teman. Nah, kita cek di kualitas light berarti ya. Nah, udah tuh ada yang terbaru ya. Oke, setelah itu ini sudah jelas ya. Lalu ke rincian. Nah, udah 137 KB, ini harus diubah ya teman-teman, jangan Cam Scanner. Jadi biar verifikasinya itu gampang pada saat diperiksa. Di sini ganti aja namanya ke gawat daruratan BBL. Ini tahunnya tahun berapa yang kalian input? 2020. JPG mah udah dari sana ya teman-teman. Nah, 137 KB.
Pokoknya kalian harus edit terlebih dahulu ya teman-teman, biar uploadnya gampang dan periksanya juga gampang nanti verifikatornya. Nah, itu dia ya teman-teman, caranya seperti itu. Kita lihat rinciannya tuh, udah kan ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman caranya. Semoga mengerti ya teman-teman.